Akankah tragedi 2018 kembali terulang? Wahaji Umuh bilang ada faktor non-teknis yang mungkin saja berusaha untuk menurunkan Persib Bandung dari peringkat pertama sehingga gagal back-to-back juara. Benarkah mafia itu masih ada? Padahal Pak Erick Thohir udah bilang Liga 1 dijamin aman, kecuali Liga 2, Liga 3 masih ada kemungkinan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Bahkan Mang Eko Maung pun salah satu ya bisa dibilang tokoh lah di dunia perbobotohan, mengajak kita dan mengajak Persib Bandung tentunya untuk melakukan banding yang benar-benar serius atas sanksi yang diberikan kepada Beckham Putra. Ini bukan hanya sekedar masalah kita disangsinya, tapi ini demi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Karena kalau seandainya seperti ini, Persib aja tim yang gede, bisa dibilang duitnya loba, bisa dibilang lebih kuat dibandingkan tim-tim lain dari segi faktor teknisnya, bisa diginiin apalagi tim-tim yang lain. Ini akan merusak persepak bolaan Indonesia kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berstandar ganda di tubuh PSSI, seenaknya mengatur, mengulik-ngulik peraturan demi kepentingan pribadi. Nah, itu juga yang menjadikan semacam gerakan bobotoh ini tidak setuju. Sekarang kan benar-benar ramai sekali, termasuk saya adalah salah satu media yang terus-terusan memberitakan ini mungkin seminggu ke depan sampai mungkin nanti ada keputusan hasil banding yang diajukan oleh Persib Bandung kepada Komdis PSSI maksud saya. Tapi sebelum saya lanjut, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh sealam dunia, sebenarnya kami itu atau saya pribadi nggak mau sebenarnya nyangkut-nyangkutin sama mafia, khususnya saya pribadi nyangkut-nyangkutin sama segelintir orang yang diduga memang sedang berusaha menjatuhkan Persib Bandung. Sebenarnya nggak terlalu mau kalau saya pribadi. Tapi ya kenyataannya menjadikan kita selalu cocok logi ke situ gitu kan. Ketika Persib ada masalah dikit dibesar-besarkan, didenda, disanksi luar biasa. Ketika Persib ada sedikit kesalahan seperti sekarang, walaupun ya mungkin Beckham Putra ada sedikit agak ngeyel, tapi apakah isu itu masuk ke dalam kategori provokator? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ya, bahkan ada juga kita tahu dari pihak sono pemainnya yang sama-sama melakukan selebrasi, bahkan itu bisa dibilang provokasi juga kalau Beckham Putra dilabeli provokasi gitu kan. Dan sekarang dendanya 75 juta lain ke masalah duitnya, tapi juga mungkin masalah Beckham tidak bisa bermain tiga laga. Padahal Beckham ini menjadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi besar kepada Persib Bandung. Muncullah lagi tanda tanya, oh jadi salila ieu Bojan Hodak teh hanya mengandalkan hiji pemain, hanya mengandalkan budak letik. Aduh, saya miris deh. Kalau ini yang komen kayak gitu benar-benar bobotoh, miris saya. Miris. Kalau bukan bobotoh ya mungkin masih oke-oke aja, tapi kalau itu adalah bobotoh, miris saya. Itu bukan hal yang seharusnya dilayangkan, tapi kita akan bahas di konten selanjutnya, bukan di konten ini karena terlalu panjang, soal apakah benar Bojan Hodak hanya bergantung kepada Beckham Putra. Apakah benar Persib Bandung tidak memiliki pemain berkualitas lain selain Beckham Putra? Apakah benar sekarang strategi Persib Bandung udah mulai kebaca karena tidak ada pemain yang sangat-sangat memiliki kreativitas di lini serang, yaitu Beckham Putra? Kita akan bahas di konten selanjutnya itu, bobotoh. Nah, intinya banyak juga semacam ketakutan dari kita mengingat ada juga mungkin tragedi-tragedi yang cukup sama di tahun-tahun sebelumnya. Kita ingat 2018 Persib juga bisa dibilang mau juara, tapi ada hal-hal seperti ini yang dimana waktu itu juga ada kena sanksi larangan bermain. Saya agak lupa, tapi seingat saya itu Ezekiel 4 pertandingan tidak bisa bermain, Bojan Malisik 3 pertandingan, terus siapa ya satu lagi saya lupa, mohon dikoreksi di kolom komentar kalau seandainya saya salah. Itu yang menjadikan Persib pada akhirnya gagal juara, dan yang juaranya Ono yang tahulah bobotoh juga
siapa. Sulit untuk kita tidak seujon lah kasarnya. Sangat-sangat sulit. Walaupun sekali lagi saya selalu mengajak ke Bobotoh, ayolah kita fokus aja ke Persib Bandung, kita fokus aja ke Persib Bandung, jangan lihat hal-hal lain. Tapi selalu aja gitu kan, ada hal-hal lain yang memang berusaha seolah-olah ada intensitas dari sekelompok orang yang ingin Persib Bandung itu benar-benar turun. Ini sesuai dengan apa yang dilayangkan oleh beberapa reporter kepada Wahaji Umuh. Katanya saya saja marah, nah, kami semua marah, kurang lebih ya, ini pernyataan Wahaji Umuh. Haji Umuh marah karena ada sesuatu hal yang tidak profesional. Bagaimana Sena besok mau main turun sanksi untuk tidak bisa bermain di 3 laga? Kami langsung seketika itu juga langsung mengirimkan surat banding, tapi belum ada balasan dari pihak PT LIBD, PSSI maksud saya, dari pihak Komdis PSSI. Dan juga tentunya ini sangat merugikan Persib Bandung. Dan ketika reporter juga menanyakan apakah ada sekelompok orang yang diduga berusaha untuk menurunkan Persib Bandung agar gagal back to back juara, kata Wahaji, ya ini faktor non teknis. Faktor non teknis mungkin saja, katanya ada segelintir orang yang memang menginginkan Persib Bandung gagal juara, sebegitunya kepada Persib, katanya selalu seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin hal-hal intensitas di luar itu, Bobotoh Saalam Dunya yang merujuk ke dalam kata mafia, ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan pernyataan Pak Erick Thohir, yang dimana pertama kali Pak Erick visi misi menjadi ketua PSSI adalah dengan memberantas mafia. Dan sebenarnya kinerja dari Pak Erick Thohir kalau menurut saya cukup bagus. Cuman kalau sempurna ya susah lah ya, siapapun itu kalau sempurna susah. Nah, bahkan Pak Erick Thohir pernah berstatement, saya lupa lagi kapan, ini udah agak lama. Kita lihat katanya yang bermasalah indikasi ke mafia di Liga 1. Sekarang itu udah gak ada, kata Pak Erick Thohir ya. Udah gak ada. Kalau Liga 1, kalau Liga 2, Liga 3 itu mungkin masih ada banyak kerusuhan, masih banyak juga permasalahan, mungkin indikasi mafianya masih ada. Tapi kalau Liga 1 bisa disebut dalam tanda petik dijamin bersih. Nah, kalau seperti ini kan kayak bertolak belakang, di lapangan seperti ada mafia. Statement dari petinggi PSSI yang kalau saya pribadi jujur aja, saya sangat percaya akan kredibilitas Erick Thohir. Kalau saya pribadi ya, sangat-sangat percaya. Gak mungkin sekelas Erick Thohir melakukan hal-hal seperti ini. Kalau ternyata iya pun ada mafia, itu pasti di bawah atau di luar yang tidak diketahui oleh Pak Erick Thohir. Kalau menurut saya pribadi ya, itu pasti di luar. Karena saya nggak tahu, saya sangat percaya kepada kredibilitas Pak Erick Thohir. Walaupun kita juga tetap harus menyimpan ya 5-10% hal-hal yang tidak kita ketahui. Apalagi Pak Erick Thohir memiliki hubungan yang cukup erat secara emosional kepada Persib Bandung gitu kan. Ya mudah-mudahan aja tuduhan-tuduhan atau ketakutan-ketakutan atau persepsi buruk kita tentang adanya mafia yang ingin melengsarkan Persib Bandung itu mudah-mudahan aja nggak ada. Mudah-mudahan aja ya. Walaupun di lapangannya kelihatan seperti ini. Karena tentu kalau seandainya ada faktor non teknis yang mulai bermain, ya bisa saja Persib Bandung gagal back to back juara dan mendapatkan sejarah lagi. Gagal mere bintang ke-4 di dia Bobotoh Saalam Dunya. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Sekarang mah intinya Bobotoh kita fokus dukung Persib Bandung, kita kawal ulah aya silih segeung antar Bobotoh, ulah aya silih kelompok. Aya nama waktunya kita bersatu. Persib jika benar sedang dijolimi, maka kita lah selaku pendukung yang seharusnya ada di sisi Persib Bandung dan terus mendukung. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.